Mulai. Oke, shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita akan belajar lagi tentang Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Baik, sebelum memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang telah membangunkan kami dari tidur kami malam tadi, dan Engkau yang mengumpulkan kami pada pagi hari ini dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh bersuka cita bersama-sama di sini untuk bersekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati sekolah minggu kami ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kuasa roh Tuhan, kuasa roh kudus Tuhanlah yang bekerja, sehingga kami pun boleh memahami dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mulai pelajaran kita ya hari ini adik-adik. Nah, apa saja sih jenis kecacatan yang ada pada manusia? Kita hari belajarnya kan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya. Apa aja yang adik tahu penyakit-penyakit kecacatan yang ada pada manusia? Lumpuh. Orang nggak bisa jalan. Buta ya, orang nggak bisa jalan atau lumpuh ya. Nah, tangannya kayak nggak ada satu gitu. Iya. Nah, orang-orang yang cacat itu membutuhkan bantuan orang lain ya, dan kita harus peka untuk menolong mereka. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Ya. Ini materi pelajaran hari ini ya. Oke. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat beberapa orang memiliki cacat fisik, misalnya tidak dapat melihat tadi ya, buta ya, tidak dapat mendengar, tuli, tidak dapat berjalan, lumpuh. Nah, kita perhatikan orang-orang digambar di bawah ini. Bacalah apa yang mereka katakan, dengan cara apakah orang-orang ini mungkin membutuhkan bantuan. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ada orang yang mengetuk pintu. Dia ini apa? Dia ini kenapa? Buta. Ya, buta. Dia buta. Lalu apa pertolongan yang seperti apa yang dia butuhkan? Dari gambar ini kan ada 1, 2, 3. Ini juga ada 1, 2, 3. Yang mana? Kalau yang buta kira-kira kita nolongnya gimana? Kita nolongnya kita bantu jalan atau kita bantu dia untuk melihat sesuatu? Dari gambar ini yang mana? Ayo, dicocokkan. Ya. Buta itu tuh yang pakai baju kuning. Yang mari ku bukakan pintunya. Ya, oke, nanti kita lanjutkan. Terus yang di bawah, kira-kira ini apa? Kenapa? Itu kayak orang bisu. Kita pakai bahasa isyarat. Iya, yang bahasa isyarat dia ditolong dengan yang mana? Gambar dari 3 ini. Kayak di bawah nih, kayak di bawah. Iya, dia pakai bahasa isyarat juga. Yang di kursi roda, ini di kursi roda gambarnya. Dengan yang kursi roda juga. Yang mana nih gambarnya ada 3. Yang mana kira-kira? Ada yang cewek naik kursi roda. Oh, mari yang mana? Cewek kursi roda. Ini. Dari gambar 3 ini pasangkan dengan 3 gambar di sini. Yang mana? Masih Ya, kita lihat ya. Coba kakak lanjutkan. Ini tadi. Nah, ada orang yang mengetuk pintu. Dia kan tidak bisa melihat. Jadi kita bisa bantu dengan dia mengatakan ternyata yang datang berkunjung adalah Teddy. Dia ngasih tahu orang yang datang siapa. Karena dia tidak tahu siapa yang datang. Kemudian yang kedua ini, perempuan ini, dia menggunakan bahasa isyarat. Kita lihat lagi. Nah, ternyata benar. Dia membutuhkan komunikasi, tapi harus orang yang bisa pakai bahasa isyarat juga. Lalu yang ketiga, dia di kursi roda. Jadi kita bisa membantu orang yang
ada di kursi roda itu dengan membantukan dia membukakan pintu seperti itu. Nah, adik-adik, kita melihat ya kalau mereka ini membutuhkan waktu tambahan ya untuk mereka bisa melakukan apa yang mereka mau dan juga butuh bantuan ya. Mereka membutuhkan waktu dan juga bantuan dari orang lain. Nah, adik-adik, nah kita kan hari ini mempelajari seseorang juga yang sangat membutuhkan bantuan. Dia berteriak dengan suara keras untuk meminta bantuan. Dan dia berteriak kepada satu-satunya pribadi yang dapat memberikan dia pertolongan yang dia butuhkan. Nah, kita belajar hari ini dari Markus 10, ya, dari Markus yang ke-10. Ayat 46 sampai 52. Markus itu kitab perjanjian baru apa lama? Baru. Baru ya. Kitab yang keberapa? Kedua dari kitab yang perjanjian baru ya. Nah, dia termasuk dalam kitab Injil. Apa saja kitab Injil itu adik-adik? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, minggu-minggu yang lalu kita telah belajar bahwa Yesus adalah anak Allah ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dijanjikan dan raja kita. Nah, kita juga sudah belajar ya bahwa setiap nama atau gelar itu memberitahu kita bahwa siapa Yesus itu ya, dan memberitahukan kebutuhan kita akan Dia. Nah, sekarang kita juga akan mencari tahu bahwa Yesus mengajarkan kepada kita tentang dirinya ya, melalui apa yang Dia lakukan dan apa yang Ia katakan. Nah, hari ini kita akan baca dari Markus 10 itu ayat 46 sampai yang ke-52. Kita baca. Ini ceritanya ya. Bergantian ya, dimulai dari kakak, ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Nah, jadi dari gambar ini kalian tahu ini Bartimeus ya. Nah, dia adalah seorang pengemis buta. Kita lanjutkan ya. Ayat 47, silakan si JJ. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu kita lihat lagi, silahkan Wincy ya. Apa? Baca Wincy. Ayat 48 kan? Ayat 47. Hah? Oh iya, betul. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iya. Nah. Lanjut. Ayat 48. Dean. Ayo, ya, yang ada di layar. Silakan dibaca. Ayo, Dean dan Valdi. Tunggu sebentar, Bu. Oke, kakak tunggu. Nah, oke. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud,
kasihanilah aku. Iya, disuruh orang diam karena dia berteriak-teriak ya. Disuruh diam, apa yang dia lakukan malah semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Iya, kita lanjutkan ayat 49. Lindsay, silahkan dibaca. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Oke, ayat yang ke-50, Kevin. Boleh dihidupkan mikrofonnya? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, ini ya, dia menanggalkan jubahnya ya. Bartimeus itu menanggalkan jubahnya. Lalu Gideon ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Iya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, arti Rabuni itu sendiri adalah guru ya. Supaya aku dapat melihat. Jadi permintaan dari si Bartimeus ini adalah supaya dia dapat melihat. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini ya gambarnya, dia sembuh ya, dia bisa melihat dari yang tadi buta, ketemu Yesus, disembuhkan. Kemudian dia mengikuti Yesus ya dalam perjalanannya. Oke, nah sekarang ada aktivitas. Kita lihat. Ini ya aktivitasnya. Bartimeus tadi duduk di luar pintu gerbang kota ya. Kota apakah itu? Bacalah Markus 10 ayat 46. Tadi sudah kita baca. Untuk menemukan jawabannya, lingkarilah jawaban yang benar di bawah ini. Oke, nomor 1. Apa tadi? Kota apa? Bartimeus? Yeriko. Iya, Yeriko. Sebentar. Yeriko. Oke, benar. Nomor 2, setiap hari Bartimeus duduk di luar pintu gerbang kota. Ia adalah seorang pengemis buta yang biasanya meminta uang dan makanan sekadarnya kepada orang-orang yang melintas. Karena dia buta, Bartimeus itu tidak dapat mengurusi dirinya sendiri seperti orang lain di kota itu. Bartimeus membutuhkan pertolongan, maka ia mengemis. Suatu hari, Yesus dan orang banyak berjalan melewatinya. Mereka sedang meninggalkan Yeriko dan mereka sedang menuju suatu tempat. Kemanakah mereka hendak pergi? Di Markus 10 ayat 32 ya jawabannya. Tadi sudah juga dibaca kemana? Ada yang mana tadi? Markus 10 ayat 32 tadi sudah dibaca. Ayo. Tempat asal-asal orang Majus. Dan ayo siapa ini yang mencoretnya ini? Ayo. Kemana? Kemana? Ke Yerusalem. Iya, ke Yerusalem. Tadi sudah ya. Kita lihat jawabannya. Oke, ke Yerusalem. Selanjutnya, Yesus dan murid-muridnya bersama dengan orang banyak berjalan melewati gerbang kota itu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, ketika Bartimeus mengetahui bahwa Yesuslah yang sedang lewat itu, dia berteriak dengan suara keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
Orang banyak dalam kerumunan itu berbicara kepada Bartimeus. Apa yang mereka katakan kepadanya? Tadi ada di Markus 10 ayat 48. Apa? Menyuruh Bartimeus diam. Diam. Ya, menyuruh Bartimeus diam. Karena membuat mereka itu berisik. Kita lihat dulu jawabannya ya. Benar. Nah, lalu yang di bawah. Mungkin orang-orang berpikir bahwa Yesus tidak seharusnya memberikan perhatian kepada seorang pengemis buta. Mungkin mereka marah bahwa Bartimeus menyebut Yesus sebagai anak Daud. Ketahuilah, Bartimeus percaya Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, Mesias yang berasal dari keluarga Raja Daud. Bartimeus yakin bahwa Yesuslah yang dapat menolongnya karena Allah memberikan iman ke dalam hati dan di pikirannya untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Yesus berhenti dan memberitahu orang-orang untuk membawa orang itu kepadanya. Sekarang orang-orang di dekat Bartimeus tidak lagi mencoba menghentikan orang buta itu untuk berbicara kepada Yesus. Mereka berperilaku cukup berbeda ketika mereka berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu sangat ingin merespon. Dia menanggalkan jubahnya, melompat berdiri dan berlari kepada Yesus. Pertama, Yesus menanyakan kepadanya sebuah pertanyaan. Apa yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus? Bacalah bagian pertama dari Markus 10 ayat 51. Apa tadi yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus sebelum dia menyembuhkannya? Yang mana jawabannya? Jawabannya mana tadi ya? Yang nomor 3, Kak. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang ketiga ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tanya Yesus ya kepada Bartimeus. Yesus ingin Bartimeus menyatakan bahwa ia sungguh yakin bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dia. Yesus ingin Bartimeus menyatakan imannya hanya di dalam Yesus. Ketika Bartimeus menjawab Yesus, dia memanggil Yesus Rabuni yang berarti guruku. Apa yang diminta oleh Bartimeus? Baca di Markus 10 ayat 51. Apa? Apakah uang? Apakah Dia bisa melihat? Iya, benar. Yang ketiga ya, penglihatan. Dia menginginkan penglihatan. Kita lanjutkan kembali. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepada Bartimeus apa yang dia butuhkan. Yesus adalah Allah dan hanya Dia yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Dan pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat. Lalu ia pun mengikuti Yesus. Nah, menurut kalian apa yang dilakukan oleh Bartimeus selanjutnya? Bacalah Lukas 18 ayat 43. Kita lihat ya, Lukas. Dibuka di Lukas 18 ayat 43. Apa yang dilakukan Bartimeus selanjutnya? Kita baca di Alkitabnya. Silakan dibuka Lukas 18 ayat 43. Nah, kakak bacakan lagi. Siapa yang mau baca? Atau kakak saja yang bacakan ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Dulu rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi apa yang dilakukan? Yang mana jawabannya? Satu, Iya, ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah. Nah, orang-orang di sekitarnya melihat apa yang terjadi pada Bartimeus dan mereka melihat sukacitanya. Mereka sangat tersentuh dan mulai memuji Allah juga. Nah, kita juga dapat memuji
Dia, Yesus adalah guru kita, juru selamat dan raja kita. Hanya Dia yang dapat menyingkirkan ya penderitaan, sakit penyakit, dosa ya. Kita lanjutkan lagi ya, adik-adik. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nomor 1. Dapatkah ya menurut kalian nih, dapatkah dokter-dokter di masa kini, masa sekarang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir? Bisa nggak? Enggak. Bisa ya. Nah, tergantung juga ya, tergantung apa penyebabnya ya. Tapi biasanya itu tidak dapat disembuhkan ya. Yang nomor 2, obat dan peralatan medis apa yang kita miliki pada masa kini yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada masa Bartimeus? Obat dan peralatan medis apa? Pernah dengar mikroskop? Tahu mikroskop? Ya, di zaman dulu ada, sekarang ada. Ada juga obat antibiotik, ada juga tahu sinar X? Ya, ada sinar X ya, MRI ya. Yang zaman dulu tuh tidak ada. Nah, nomor 3, apa yang kalian pikirkan tentang dokter dan pengobatan pada saat Bartimeus hidup? Apa yang kalian pikirkan tentang dokter pada masa Bartimeus hidup? Yang pasti tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih banyak ilmu pengetahuan, lebih teknologinya juga lebih maju. Jadi kalau zaman dulu sepertinya tidak banyak mengetahui tentang tubuh manusia ya, tidak memiliki banyak obat juga peralatan medisnya juga tidak secanggih yang sekarang ya, dan tidak tidak ada orang ya yang dapat menyembuhkan kebutaan ya. Kemudian nomor 4. Jadi apa yang kita pelajari tentang Yesus ketika Dia menyembuhkan orang buta itu? Apa menurut kalian? Apa yang kita pelajari tentang Yesus ketika Dia menyembuhkan orang buta itu? Dia pasti adalah Tuhan ya. Karena hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan banyak hal lagi yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia maha kuasa, Dia berkuasa atas penyakit apa saja ya. Dan Yesus itu penuh kasih ya, berbelas kasihan dan baik. Tuhan Yesus itu tidak hanya datang untuk orang kaya saja, tidak hanya datang untuk orang yang sehat saja, tetapi orang yang miskin, sakit, Tuhan peduli ya. Tuhan adakan pemulihan. Nah, nomor 5. Apa yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus sebelum Dia menyembuhkannya? Dari tadi udah sering nih, dari tadi. Apa yang Yesus tanyakan kepada Bartimeus sebelum Dia menyembuhkannya? Tadi Tuhan Yesus bertanya seperti ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu ya. Terus yang nomor 6, apa yang Yesus katakan kepada Bartimeus setelah Dia menyembuhkannya? Pergilah. Oh iya. Pergilah. Pergilah, imanmu. Iya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya, pintar ya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nomor 7, siapa yang memberikan iman kepada Bartimeus? Siapa? Siapa yang beri iman itu kepada Bartimeus? Allah ya. Nomor 8. Apakah itu berarti tergantung kepada seberapa besar iman Bartimeus? Apakah seperti itu adik-adik? Apakah bergantung sama berapa besar imannya? Tidak ya, tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan kebutaannya. Dan Tuhan Yesus tahu ya bahwa yang memberikan iman kepada Bartimeus itu adalah Allah ya.
Nah, selanjutnya yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang kamu ingin Yesus lakukan untukmu? Apa yang kamu ingin Yesus lakukan untukmu? Jeje? Apa yang kamu ingin Yesus lakukan untukmu? Apa? Gedeon, apa yang kamu ingin Yesus lakukan untukmu? Tadi Bartimeus minta penglihatan karena dia buta. Apa yang kalian inginkan? Pengen apa ya? Pengen apa ya? Banyak ya. Pasti banyak. Nah, kita juga menginginkan ya pertumbuhan iman agar Tuhan memberikan kita pertumbuhan iman kepadanya dan juga memberikan kita supaya kita tuh lebih punya keinginan lagi untuk belajar tentang Alkitab, firman Tuhan, supaya kita lebih tekun lagi dalam berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke. Nah, pertanyaannya sudah habis. Oke. Kakak stop share dulu ya. Nah, adik-adik, kita belajar ya bahwa mujizat Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia memiliki kuasa atas segalanya, bahwa Dia adalah Tuhan ya. Nah, hari ini kita melihat Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yesus melakukan hal ini dari kuasanya sendiri sebagai Allah, bukan melalui penggunaan obat, ya, bukan karena peralatan medis atau hal apapun. Nah, kita memahami bahwa semua mujizat Yesus itu menunjukkan fakta bahwa Yesus itu adalah Allah, Sang Mesias yang dijanjikan. Nah, bagaimana tadi Bartimeus menyebut Yesus? Dia menyebut Yesus anak Daud ya, karena Bartimeus ini mengetahui bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Raja Daud. Nah, maka dengan menyebut Yesus anak Daud, dia sedang mengatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Nah, kita senang ya Yesus melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah Juru Selamat penebus dosa kita. Ya, Dia datang untuk mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa untuk membayar hukuman bagi dosa. Nah, sama seperti Bartimeus, kita adalah orang-orang yang berdosa yang tidak berdaya. Kita ini bergantung pada kasih dan anugerah Yesus jika kita ingin diselamatkan. Maka kita harus percaya kepada Yesus, percaya Dia ada di sana untuk menyelamatkan dan menolong kita. Baik adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya pelajarannya. Nah, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati sekolah minggu kami tadi. Terima kasih juga karena kami boleh belajar tentang firman Tuhan bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan berbagai penyakit. Yesus mengadakan banyak mujizat ya Tuhan. Terima kasih dan kami boleh mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar Tuhan Yesus memberkati kami, memberikan kami pertumbuhan iman yang baik. Biarlah kami boleh, anak-anakku ini boleh lebih rajin lagi dalam mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, baik itu melalui sekolah minggu, baik itu kami boleh secara pribadi untuk rutin membaca Alkitab di rumah, dan kami juga boleh selalu berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, Kau berkati kami, selalu kami akhiri sekolah minggu hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami selalu kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke. Amin.